Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online dari rumah Anda masing-masing pada pagi yang indah ini. Tuhan memberkati saudara di mana saja saudara pada pagi yang indah ini ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan yang menyenangkan jiwa kita ya saudara. Amin. Saudara, pada pagi hari ini juga kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi pagi saudara semua siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Ayo semua jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama kita memuji kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Dia. Amin. Tuhan yang hebat. How great is our God. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau sorak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sudah sedia. Kita lakukan namanya bersama, katakan Jesus. Ayo lebih keras lagi. Jesus. Ayo ini sisi. Jesus yang paling keras untuk kemuliaannya. Jesus.
sanggup menyelamatkan setiap kita. Amin. Saat pagi hari ini saya mau mengajarkan sebuah lagu baru untuk kita semua. Saya percaya lagu ini dibuat adalah sebuah deklarasi sebagai orang yang percaya atas pengharapan kita kepada Yesus. Amin. Mari sama-sama. Lagu ini berkata, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah harapan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama kita angkat suara. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Jika engkau percaya, berikan tepuk tangan buat Yesus. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku,
buat Yesus kita. Come on. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau pernah gagal, Engkau Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanmu, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanmu, kuasamu sempurna. Harapanku takkan mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Atas segala hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom IPCC, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini saudara. Walaupun kita di tengah-tengah lockdown saudara, kali ketiga, tapi ada rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa bagi kita saudara. Seperti yang sudah diumumkan minggu lalu saudara, kita pada pagi hari sebagai seluruh gereja akan bersama-sama kita akan mengambil perjamuan kudus saudara ya. Baik saudara, saya akan bacakan satu petikan firman Tuhan untuk sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus daripada Roma pasal 6 ayat yang keempat-B saudara ya. Saya bacakan, mari kita lihat sama-sama saudara. Roma pasal 6 ayat 4b berkata, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
fokus saya saudara pada pagi hari ini saya mau tekankan ayat yang tadi saudara. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 4b. Sama-sama katakan hidup yang baru. Haleluya. Saudara, dalam petikan firman Tuhan ini saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita hidup yang baru saudara. Saudara, Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, ini adalah roti dan air anggur yang kita pegang di tangan kita. Roti adalah ibarat tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita di kayu salib. Dan juga air anggur ini adalah ibarat darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita semua. Saudara, ada rahasia yang besar dalam roti dan air anggur ini yang telah Tuhan berikan bagi kita. Janji yang luar biasa saudara. Jadi saudara, apa yang Tuhan maksudkan adalah hidup yang baru dalam ayat ini adalah Tuhan berjanji saudara. Tuhan Yesus berkata, dengan saya mati di kayu salib, saya memberikan kepada Anda hidup yang baru. Saudara dan saya akan masuk dalam hidup yang baru yang telah Tuhan janjikan. Apa itu saudara hidup yang baru yang Tuhan janjikan saudara? Pertama saudara, kita akan mengalami kehidupan yang bebas daripada ikatan-ikatan dosa. Semua dosa kita sudah diurus di kayu salib oleh Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya saudara. Kita bebas daripada hidup yang berdosa. Kedua saudara, kehidupan yang bebas daripada saudara ketakutan saudara. Dan juga ketiga saudara, kehidupan yang bebas daripada kekhawatiran. Dalam hidup yang baru ini juga saudara, Tuhan menjanjikan kita ada saudara berkat yang luar biasa, yaitu saudara kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kuasa. Hidup yang penuh dengan kuasa. Dan juga saudara yang terakhir adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Di tengah-tengah pengharapan yang kita boleh dapat ketika ini saudara, dalam pandemik kita mungkin risau, kita mungkin khawatir saudara. Kita ada harapan dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Jadi saudara, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan baru. Bukan lagi dalam hidup yang dalam dosa ataupun hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup yang penuh dengan kuasa dan juga saudara pengharapan. Mari saudara, saat ini kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan di kayu salib. Engkau telah mati menggantikan kami Tuhan. Roti dan air anggur ini saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa, kemenangan yang telah Tuhan beri bagi kami. Walaupun kami Tuhan di tengah-tengah pandemik, kami tidak harus takut dan gentar karena Allah telah menjanjikan hidup yang penuh dengan kuasa, hidup yang penuh dengan kebebasan daripada ketakutan dan kekhawatiran, dan penuh harapan bahwa Engkaulah bekalan kami, Engkaulah Tuhan harapan kami. Mari Tuhan, jamah kami, lawat kami Tuhan. Kami percaya apa yang Engkau telah lakukan di kayu salib sekali untuk selamanya telah memerdekakan kami untuk mengalami kehidupan yang baru yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita makan dan minum dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan kita saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat IPCC, selamat beribadah online dari rumah masing-masing pada pagi yang indah ini. Kami sangat bersyukur karena kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Betul kan Pastor Loges? Ya, shalom semua. Ya, salam. Saudara pada yang beribadah pertama sekali bersama kami di pagi hari ini, Anda adalah tetamu terhormat selepas Tuhan Yesus ya. Jadi bagi saudara yang pertama sekali beribadah, boleh scan QR code sekarang yang berada di screen Anda, dan kami akan berhubung dengan saudara, dan terima kasih karena melayari ibadah online kami pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Pastor RC ya. Kami juga sangat bersuka cita saudara untuk menyambut semua saudara dalam ibadah pada pagi hari ini ya. Walaupun kita di rumah, kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Betul Pastor. Amin. Mari saudara, saat ini kita saksikan pengumuman-pengumuman yang ada untuk minggu ini. Nah, pertamanya saudara, kita akan ada ibadah doa melalui Zoom. Saudara, puji Tuhan, walaupun kita di tengah-tengah pandemik, lockdown, tapi kita tetap tidak boleh lockdown dalam doa saudara. Kita harus bersatu dalam doa saudara ya. Jadi kita akan ada doa selama 2 minggu saudara.
setiap hari jam 6 pagi dalam Zoom kita akan bersatu sebagai gereja. Kita berdoa saudara, bukan hanya untuk mencari keterombosan Tuhan, tapi untuk lebih mengenal Tuhan saudara. Jadi sudah boleh lihat di skrin Anda saat ini Zoom ID dan juga passwordnya tertera saudara ya. Jadi sampai kita jumpa setiap hari jam 6 pagi dalam doa Zoom kita masing-masing. Ya, betul Pastor. Saudara, untuk muda-mudi kami mau mengingatkan kembali, jangan lupa, jangan ketinggalan untuk semua kaum muda-mudi. Kita pun ikut ya Pastor Loges. Iya, untuk acara Karis Comeback ini pada malam ini 7.30 malam akan dilangsungkan secara online di YouTube EPCC. Ya, jadi kita akan membawa suasana kafe sambil menikmati malam akustik secara online. Pasti diberkati. Jadi semua muda-mudi jangan ketinggalan. Ayo jumpa Anda di sana. Ya benar itu Pak Sersi ya. Jadi saudara, pengumuman seterusnya adalah ini saudara. Walaupun kita di tengah-tengah pandemik, kita tahu kita mengalami banyak kesukaran dan kesulitan hidup. Tetapi saudara, berita baik, EPCC tidak melupakan Anda saudara. EPCC ada di sini untuk membantu Anda bagi kita yang mengalami kesukaran, kesulitan dalam bekalan makanan saudara. Kami akan bantu saudara yang memerlukan. Jadi saudara, Anda boleh lihat dalam skrin saudara saat ini ada nombor Pastor RC dan juga Pastor Alex. Bagi Anda yang mengalami kesukaran, kesulitan dalam keperluan makanan seharian, sila hubungi mereka segera ya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin Pastor. Untuk pengumuman kita yang terakhir saudara, yaitu tentang kumpulan kecil. Bagi saudara yang belum lagi masuk dalam kumpulan kecil ini adalah waktunya yang terbaik. Walaupun kita tidak boleh bertemu secara muka demi muka, tetapi kita boleh bertemu secara online. Jadi musim pandemik ini jangan ketinggalan saudara, scan QR code di screen Anda sekarang. Kalau saudara belum masuk dalam kumpulan kecil, sila scan sekarang dan kami akan berhubung dengan saudara dan menempatkan saudara yang sesuai dalam kumpulan tersebut. Amin. Benar itu Pak Sersi. Kita perlu berkoneksi saudara untuk bertumbuh bersama-sama sebagai gereja ya. Amin. Ya benar Pastor. Mari saudara kita ambil waktu ini, kita mau memberi, kita percaya kita mau memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi dan memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara boleh memberi saat ini secara online, ATM, secara cek dan juga secara touch and go. Jadi kita mau memberi dengan sukacita pada pagi yang indah ini. Ayo Pastor, kita mau berdoa. Mari saudara kita bersatu dalam doa saat ini. Haleluya. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, walaupun kami di tengah-tengah lockdown pandemik, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Allah pembekal kami yang luar biasa. Tuhan, dahulu kalau Engkau boleh membekal begitu luar biasa untuk umat Israel di padang gurun, Bapa, hari ini juga kami boleh menerima bekalan Allah yang dahsyat dan berlimpah-limpah di tengah-tengah lockdown ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat kami yang memberi Tuhan pada pagi hari. Kiranya Allah memberkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, studi mereka Tuhan, rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga berdoa biar Tuhan Allah pergunakan wang ringgit ini untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat memberi saudara. Dan Tuhan memberkati. Shalom EPCC, apa kabar semua? Puji Tuhan, saudara dapat beribadah masih melalui online, dan puji Tuhan untuk kesempatan untuk kita tetap beriman, tetap teguh, dan tetap mengasihi dan menikmati keindahan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan buat kita semua. Mari saya percaya saudara sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita siap berdoa. Bapa, terima kasih, ada kerinduan di hati kami, mau ketemu dengan Tuhan. Kami tidak akan membenarkan keterbatasan saluran ini, dan juga Tuhan, kesusahan pun yang mungkin kami alami untuk berkomunikasi, untuk
Tuhan menikmati semua yang Tuhan ada untuk kami, untuk ibadah ini. Biar saat ini juga kuasa Roh Kudus menaungi kami di setiap rumah, di setiap kamar, di setiap tempat tinggal kami. Sehingga ada ledakan iman dan ledakan kebangkitan rohani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya doakan Bapa. Amin. Amin. Saudara, ini adalah tajuk yang kita akan belajar hari ini. Tajuknya adalah aman di Goshen. Aman di Goshen. Saya mau saudara sebagai jemaat Tuhan yang dalam bisnis, Bapak Ibu yang ada anak-anak yang dalam umur persekolahan, dan kita yang mungkin mengalami krisis kerja dan ekonomi dan juga perjalanan dan sosial dan semuanya, untuk belajar aman di dalam Tuhan Yesus. Aman di Goshen adalah tajuk yang profetik yang saya mau bawa untuk mendorong saudara dan percaya bahwa ada sesuatu kabar yang terbaik yang Tuhan mau beri buat saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam peta negeri Mesir, Goshen, saudaraku, adalah seperti mana yang saudara boleh lihat dalam peta ini. Goshen adalah di muara Sungai Nil, bahagian timur. Seperti yang ditunjukkan dalam anak panah merah itu. Goshen adalah tempat di mana umat Israel tinggal dan ditempatkan oleh Yusuf yang menjadi Perdana Menteri pada waktu seorang Fir'aun yang menjaga semua keperluan orang Israel, keluarga Yusuf, dan juga keluarga mereka, yang keluarga besar mereka semua berpindah ke Goshen karena kebuluran yang terjadi di tanah Kanaan. Jadi saudaraku, Goshen menjadi tempat di mana umat Israel tinggal, mereka bekerja, mereka menjadi peladang, mereka membina rumah mereka, karena itulah yang diberikan oleh Tuhan buat mereka. Apa kelebihan Goshen itu? Kenapa saya mau membawa tema ini, aman di Goshen, sebagai satu yang penting di masa yang krisis begini, saudara. Kalau kita lihat, apakah itu artinya Goshen, saudara? Kalau kita lihat slide-nya, Goshen berarti, saudaraku, dekat kepadaku. Itu artinya Goshen. Saudaraku, dekat kepadaku. Itu artinya Goshen. Dan saya suka dengan istilah ataupun penjelasan perkataan ini, karena bila Yusuf membawa saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia, yang pernah coba membunuh dia, mengasingkan dia daripada bapaknya, dan juga terpaksa Yusuf menjadi abdi di rumah Potifar, menjadi seorang yang terpenjara karena tuduhan palsu istri Potifar, dan dituduh coba merogol istri orang. Dan semua itu dilalui oleh Yusuf karena perbuatan abangnya. Tetapi pada waktu abangnya datang untuk membeli makanan dari Mesir, saudaraku, Yusuf tidak menghukum, malah menerima mereka. Saya melihat ada gambaran Yesus di dalam perwatakan Yusuf itu. Saudara-saudaranya menolak dia. Saudara-saudaranya coba membunuh dia. Yesus, saudara-saudaranya orang Yahudi sendiri menolak dia. Saudara-saudaranya yang menyuruh dan mau dia disalibkan dan disalibkan, saudaraku. Nah, tapi saudaraku, kita lihat pengampunan yang diberi oleh Yesus untuk merangkul dan mengasihi orang-orang yang pernah menganiaya dia dan pernah menolak dia. Sungguh pun kita pernah seteru dengan Tuhan, tetapi Yesus sanggup rangkul kita semua di dalam rangkulan kasih-Nya. Sebagaimana Yusuf sanggup rangkul dan menerima dan menempatkannya di Goshen. Dan dia berkata, Goshen itu adalah dekat kepadaku. Wow, saudaraku. Seperti Tuhan mau saudara tahu kenapa dan apa yang saudara dan saya perlu buat di dalam musim yang sangat mencabar ini. Yaitu Allah mau kita aman dekat kepadanya. Allah mau kita aman di dekat kepada Dia. Saudara yang kekasih, bila kita melalui sesuatu ribut,
bila kita melalui satu penganiayaan, kita selalu minta Tuhan memberi terombosan daripada penganiayaan, terombosan daripada kesusahan dan penderitaan itu. Kita mau terombosan. Kita cari terombosan. Tapi padahal Tuhan sebenarnya mau kita cari Tuhan dulu. Kita mau cari terombosan, tapi nasihat saya adalah cari Tuhan dulu. Nah, ada lagi satu yang saya khawatir. Di dalam musim pandemik ini, 16-15 bulan kita di dalam musim pandemik ini. Dan saya mengikuti banyak doa, dan kebanyakan doa yang saya ikuti, banyak daripada pendoa-pendoa hanya berkata, Tuhan, ampuni dosa kami, karena kami telah berdosa. Kami telah berdosa. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, ambillah penghukuman ini, pandemik virus corona ini daripada kami. Saya percaya dengan segenap hati saya. Dan saya juga mengajar 1 jam dengan staf saya, dengan semua petikan firman Tuhan. Kenapa ini bukan satu penghukuman daripada Tuhan? Kenapa ini bukan? Dan saya percaya ini bukan penghukuman dari Tuhan. Tetapi kalau kita hanya percaya ini penghukuman dari Tuhan, kira-kira saudara melihat dia macam mana? Saudara melihat dia dengan rasa sangat takut. Dan rasa sangat-sangat ngeri karena dia menghukum saudara. Dan kebanyakan orang akan lari bertentangan arah. Tuhan di sini, kita lari sebelah sini. Kita mau mengelak Tuhan karena kita melihat Tuhan dengan cara yang sangat-sangat menakutkan kita. Bukan saja itu saudara, kita akan datang kepada Tuhan dan minta Tuhan lakukan satu hal. Tolong, saya minta maaf lah Tuhan. Saya tahu kau kuat, saya tahu kau dahsyat, kau ajaib, kau boleh melakukan mujizat. Tolong ambil virus corona ini dan semua efek-efek negatifnya, Tuhan ambil saja. Tapi untuk Tuhan ambil, saya beri suatu kata putus, kata janji dengan Tuhan, yaitu saya bertobatlah Tuhan. Saya minta maaf karena dosa saya inilah yang menyebabkan pandemik. Jadi kami minta maaf Tuhan. Kalau itulah kita punya sikap saudara, itulah sikap kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu pandemik ini berakhir, kita akan bilang, haleluya, puji Tuhan, thank you God. Semua sudah oke. Kita mungkin kembali ke jalan lama kita. Kita mungkin pasti kembali ke jalan lama. Tertulis di dalam buku Hakim-Hakim, saudaraku. Kitaran dosa orang Israel. Saudaraku, mereka menjadi umat yang gilang gemilang, tapi mereka lupa Tuhan dan jatuh dalam dosa, lupa Tuhan. Tuhan menggunakan kuasa jahat, kuasa luar untuk mengongkong dan menguasai mereka. Kemudian mereka menangis, bertobat. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan lepaskan mereka dari cengkaman musuh. Mereka menjadi kuasa yang gilang gemilang. Kemudian mereka lupa Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa. Dan datang kuasa jahat mengancam mereka, menakluk mereka. Mereka menangis di depan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Dan mereka menjadi umat yang gilang gemilang. Lupa Tuhan dan kitaran dosa ini berulangan. Saudara tahu kenapa? Saya tahu kenapa. Mereka hanya mau Tuhan lepaskan mereka daripada kesengsaraan penderitaan mereka. Tuhan hanya satu alat, Tuhan hanya satu kuasa, Tuhan hanya satu saluran untuk kita cari terombosan keluar daripada kesusahan dan penganiayaan itu dan juga penderitaan itu. God is just a channel for us to get out of our trouble. Tuhan hanya sesuatu yang kita guna pakai untuk keluar dari, untuk itu kita bilang, aku bertobat, jadi kau ambil penderitaan saya. Kita melihat Tuhan seperti suatu kuasa yang jauh, yang marah dengan kita, dan kita harus berdamai dengan dia. Caranya hanya kita minta bertobat, dan dia sudah berdamai dengan dia, dan dia harus pulihkan keadaan kita. Kesulitan kita harus dipulihkan. Kalau itulah yang kita pikirkan, kalau itulah cara kita berdoa, kita tidak paham Goshen. Kita tidak paham Goshen. Goshen berarti dekat kepadaku. Dekat kepadaku. Dia tidak mau saudara lari dari dia, tapi dekat kepada dia.
God will never waste the suffering. Tuhan tidak akan membazir sesuatu penderitaan itu. Berarti apa tahu? Tuhan tak akan bazir penderitaan itu. Kalau kita melalui penderitaan, dia tidak akan membazirnya. Dia akan menggunakan penderitaan itu. Sungguh pun bukan dia yang utus. Dia akan guna penderitaan itu untuk membawa yang terbaik dalam kita. Dan apakah yang terbaik itu? Supaya kita dekat kepada dia. Tapi banyak orang hanya, Tuhan, kami sudah berdosa sebab itu penyakit ini datang kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pada waktu Tuhan ambil semua penderitaan itu, kita bilang, ye, kita bertobat dan Tuhan ambil semuanya. Dan kita mungkin lupa Tuhan. Tak salah kalau kita bertobat. Saya bertobat juga dalam masa-masa ini. Apa yang saya bertobat? Saya bertobat karena di dalam kesibukan saya, di dalam kerinduan saya mau melakukan pelayanan, seringkali juga saya begitu terikat dengan pelayanan, begitu terhanyut dengan kerja dan juga dengan tugasan dan tanggung jawab, sehingga itu menjadi suatu rutinitas agamawi di mana tidak ada perhubungan dan Tuhan menjadi suatu kuasa, suatu pribadi yang saya berikan tanggung jawab saya dan saya tidak berhubung dengan dia dalam keintiman. Menyebabkan saudaraku saya begitu terhanyut daripada keintiman dan keakraban perhubungan dengan dia. Saya terhanyut sehingga apa yang saya buat rutinitas agamawi. Jadi layu, jadi kering kehidupan rohani saya. Karena saya terikat dalam suatu rutinitas, suatu tanggung jawab saja. Tanpa mengenal dia dalam keakraban. Itu bisa terjadi. Lama-kelamaan saudaraku. Bila pandemik seperti ini terjadi kita bilang, oh itu mungkin dosa saya. Dosa saya mesti bertobat. Iyalah saudara. Jangan, tak salah kita bertobat. Tetapi ingat, di akhir pertobatan itu, apa yang mesti terjadi? Membawa kita lebih akrab dengan Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya terhadap dosa. Pertobatan itu mesti terhadap Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20. Repentance is towards God, not towards sin. Bukan terhadap dosa. Aku urusin dosaku, aku bilang, ya semua sudah diurus, oke, bagus. Tiba-tiba ada Tuhan sudah mengambil pandemik ini. Saya bilang, haleluya, karena aku urusin dosaku, sebab itu Tuhan ambil. Ya betul, mungkin. Tapi bila itu terjadi, adakah kamu dan saya ada keakraban dengan Tuhan di akhirnya? Atau satu hubungan di mana saya urusin dosaku, Tuhan urusin pandemikku, we are fair and square, sama rata sudah posisi kita. Yes Lord, thank you, amen, haleluya. Tidak boleh gitu loh saudara. Bukan gitu. Tapi di akhir pandemik ini, saya mau kita jadi lebih akrab, lebih dalam, lebih luar biasa mengasihi, mengenal kasih Tuhan itu. Supaya kita boleh mengasihi dia. Lebih lagi. Itu sebab Goshen. Apa yang terjadi di Goshen? Mari kita lihat. Apa yang terjadi di Goshen? Kejadian 45 ayat 10 hingga 11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ini Yusuf berkata-kata kepada abang-abangnya yang pernah menganiaya dan coba membunuh dia. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saya percaya Goshen adalah berarti dekat dengan Allah. Kemarau ataupun kebuluran ini saudaraku, kelaparan ini ada 5 tahun lagi. Seperti pandemik kita tidak tahu bila ini berakhir saudaraku. Tapi satu hal Tuhan cakap kepada Yusuf, berkata kepada saudara-saudaranya, pada waktu kau dekat dengan aku, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu
Dan Yusuf berkata, pada waktu kau dekat dengan aku akan menjagamu. Haleluya. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih lama lagi. Mungkin pandemik ini lebih lama lagi. Yusuf sebagai gambaran Yesus berkata, lebih kau dekat dengan aku dan aku akan menjagamu. Itu yang Tuhan mau bagi tahu. Kenapa kita bisa aman di Goshen, aman dekat dengan Dia, saudara. Nah, coba lihat Keluaran 9:26. Pada waktu Tuhan turunkan hujan es, saudaraku. Hujan es itu adalah hujan yang ketulan batu es itu yang jatuh. Sehingga saudaraku banyak yang mati. Tetapi hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Mungkin apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Yusuf supaya dia memelihara mereka. Sebagaimana Yusuf surgawi kita Yesus Kristus yang pernah kita tolak, yang pernah menjadi seteru kita. Yang kita menjadikan dia seteru kita. Tetapi hari ini dia sanggup rangkul kita dan bilang, saya peliharamu. Dekatlah kamu dengan saya. Kelaparan ini 5 tahun lagi. Kalian dah tahu berapa lama lagi virus corona ini, pandemik ini. Dekatlah kamu dengan saya. Supaya aku peliharamu. Supaya kamu tidak jatuh miskin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Hujan es itu pun tidak boleh menjamah Goshen, saudaraku. Keluaran 8:22. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Saudaraku, pikat ini adalah suatu tulah yang Allah utus ke atas bangsa ini, saudaraku. Tulah ini yang jatuh ke atas bangsa itu. Dan saudara, Allah berkata kepada umatnya. Allah berkata kepada umatnya bahwa tulah ini tidak akan ada di atas bangsa ini, saudaraku. Ya, itu seperti lalat-lalat yang kecil lah, pikat itu, saudaraku. Lalat-lalat yang kecil yang datang. Dan mengerumuni seluruh tanah Mesir, saudaraku. Tapi Goshen selamat, haleluya. Hujan es, pikat yang jatuh di seluruh negeri Mesir. Tapi tempat di mana umat Allah tinggal, Goshen, mereka terpelihara. Saya mau menubuatkan kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam bisnis, anak-anak yang dalam pelajaran, dalam kuliah, sehingga Tuhan pelihara kamu juga. Goshenmu bukan satu lokasi geografi. Goshenmu bukan satu lokasi. Goshenmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang perlindunganmu. Itu doa saya buat saudara. Saudara, kita lihat firman yang terakhir hari ini. Keluaran 10, saudaraku, ayat yang ke-22 hingga 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit. Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di mana tempat kediaman mereka? Goshen. Goshen. Saudaraku, mana saudaraku tempat kediaman mereka? Goshen, saudaraku. Itu tempat kediaman mereka. Dan Goshen berarti apa, saudaraku? Goshen berarti dekat kepadaku. Drawing near me. Dekat kepadaku, saudaraku. Dan tanah itu tidak ada kegelapan. Alkitab bilang, saudaraku, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Sama macam sekarang kan. Lockdown. Tidak dapat melihat temannya. Aduh, kesian betul, saudaraku. Lama sudah tidak kopi-kopi. Lama sudah kita tidak jalan-jalan. Lama sudah kita tidak jumpa family. Itu yang terjadi di Mesir. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Sudah lockdown, sudah tak boleh bangun keluar. Saudaraku, merayau-rayau, saudara tak boleh. Seperti apa yang terjadi di Mesir. Seperti kita sedang mengalami sekarang. Tetapi Alkitab bilang, ya kita juga mengalami
Saudaraku, kita juga terpaksa menderita seperti semua orang-orang. Tetapi di tempat orang Israel ada terang di tempat kediaman mereka. Terang itu saudaraku lain. Orang Mesir tidak ada terang tapi mereka ada. Saudara tahu siapa terang kita? Yesus adalah terang kita. Haleluya. Dia bilang dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Saudaraku, dia berkata, aku terang dunia, saudaraku. Saudara, kepada perempuan yang jatuh dalam perzinaan, yang ditangkap basah dalam perzinaan itu, semua orang mau balingi batu. Dalam pelajaran itu, dalam ayat itu, Yesus mengatakan kepada, baru saja selesai mengajar tentang dialah terang dunia. Dan terang dunia ini melihat seorang perempuan yang dalam gelap, sanggup rangkul perempuan itu. Saudara, kita tahu sungguh pun di sekeliling kita, saudaraku, seperti apa yang terjadi dalam firman ini, dalam Keluaran 10, saudaraku, di mana mereka tidak boleh bangun melihat teman mereka, mereka tidak boleh keluar. Tapi begitu, saudaraku, Tuhan tetap menjadi terang mereka. Ya, kita semua terkandas, terkunci di dalam lockdown ini. Tapi saya mau bagi tahu, karena Yesuslah terangmu. Dan karena kamu dekat dengan Dia. Hari demi hari, akrabkan dirimu. Hari demi hari, dekatkan dirimu. Karena Dia Goshenmu, saudaraku. Dan kamu tahu, karena Dia Goshen, Dia terang. Sungguh pun kita dikelilingi oleh MCO, PKP, apa saja. Tapi di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam pemikiran kita ada terang. Haleluya. Yesus menjadi terang. Dan kamu boleh berjalan dalam terang itu. Sungguh pun orang-orang dikeliling semuanya gelap. Tapi kamu tetap boleh berjalan dalam terang Tuhan. Karena Dia adalah terang dunia buat saudara dan saya. Tuhan tidak akan bazir penderitaan ini. Saya bagi tahu, Tuhan tidak akan bazir MCO 3.0 plus ini, saudara. Ini saya panggil MCO 3.0 plus. Berarti saudaraku, lagi ketat lagi. Sudah beberapa minggu sudah. Sekarang lagi ketat. Tuhan tidak akan bazirnya. Kenapa? Dia akan guna semua itu. Bukan hanya untuk bahwa kamu rasa, ini mungkin karena dosa saya. Aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat. Sudah hilang masalah saya. Haleluya, lupa sama Tuhan. Tapi saya percaya Dia tidak akan membazir penderitaan kita. Penderitaan ini Dia boleh pakai supaya kita akan mengerti maksud akhirnya. Kita dekat dengan Tuhan. Karena dalam Goshen hujan es tidak menimpa mereka. Pikat tidak menimpa mereka. Kegelapan tidak menimpa mereka. Karena Yesus, karena Tuhan terang, menerangi tempat tinggal mereka itu. Sudah tahu di dalam firman Tuhan, dalam Matius 27:45, Alkitab berkata, saudaraku, jam 12, kegelapan meliputi seluruh bumi. Pada waktu anak Allah ada di atas kayu salib. Sama seperti kegelapan yang terjadi di Mesir. Kenapa kegelapan? Kegelapan, saudaraku, adalah bukti gambaran penghukuman. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, gelap juga terjadi. 3 jam. Apa kegelapan itu? Saya pernah berkhotbah kan. Apa kegelapan itu? Itu gambarannya penghukuman. Penghukuman atas siapa? Waktu itu, semua murka Allah yang harus timpa di atas manusia. Dan karena dosa kita, kegelapan itu menjadi bukti kita telah berdosa. Tapi pada hari itu sangat berbeda. Semua dosa yang harus menimpa kita, menimpa atas satu orang. Dan orang itu, saudara, adalah Yesus Kristus. Semua itu menimpa di atas Dia dan jatuh di atas Dia, saudara yang kekasih. Supaya Dia tanggung kegelapan itu. Supaya kita, Allah yang menyerahkan anaknya untuk kita, menjadikan kita anak Allah, saudaraku. Supaya murka yang harus jatuh atas kita, jatuh atas Yesus. Supaya saudaraku, dalam hidup kita ada terang. Karena Dia menjadi Goshen kita, yang akrab dan dekat dengan kita. Itu yang terjadi, saudara seiman. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu yang Dia panggil kamu buat.
Saudaraku, itu yang dia panggil saudara buat dalam masa ini. Dekat kepadaku, karena aku akan melindungi, aku akan menjaga, aku akan memelihara. Saudara tahukah, Tuhan orang Mesir yang paling utama dan teragung sekali namanya Ra. R-A, Ra. Ra adalah Tuhan matahari. Dan dalam semua upacara ibadah mereka akan sembahyang dengan Ra. Dia adalah Tuhan matahari. Tapi sekarang 3 hari tidak ada matahari. Tuhan tunjuk kepada Fir'aun dan semua Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Tuhan akan tunjuk kepada semua dunia bahwa Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Dia mengasihi dunia ini. Dan mereka harus menerima kasihnya itu. Bukan penghukuman yang dia mau beri, tapi di dalamnya dunia akan mengenal kasih Tuhan. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14:6, dialah jalan, kehidupan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari. Ini saudaraku yang mesti saudara tangkap. Ini yang saudara mesti tangkap. Tiap kali bila matahari terbit, orang Mesir akan bersuka cita karena mereka percaya. Karena matahari terbit itu berartinya Ra sudah menang, Ra sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tapi bila matahari terbenam kan, mereka akan cakap, musuh Ra, coba berlawan dengan Ra. Dan besokan hari matahari terbit, mereka akan cakap, Ra sudah menang, Ra sudah mengalahkan musuh. Itu kepercayaan orang Mesir. Tapi Tuhan tunjuk mereka 3 hari matahari tidak terbenam, matahari tidak bangkit, tidak terbit, saudaraku. Berarti Tuhan menunjukkan kepada mereka, Tuhan orang abdi-abdi Israel ini, yang kau orang kongkong, Tuhan mereka sudah kalahkan Tuhan kamu. Selamanya saudaraku, selamanya. Tapi di Goshen, mereka tetap ada terang, haleluya. Di Goshen mereka tetap ada terang itu saudara. Saya mau saudara tahu dan saya bernubuat untuk saudara semua. Sungguh pun kita seperti yang firman Tuhan bilang, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. MCO, yes. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya dan berjalan selama 3 hari saudaraku. Oh, saya tidak tahu berapa minggu ini akan berlangsung. Kita punya PKP ini, saya tidak tahu. Tetapi saudaraku, kita mesti bersandarkan kepada Dia yang mau tinggal dekat dengan kamu, yaitu Yesus Kristus. Karena di Goshen tidak ada gelap, hanya ada terang. Dan Yesuslah terangmu dan saya. Dan saya mau bernubuatan. Ya, kita semua sama-sama di dalam negeri yang sama, dalam dunia yang sama. Bila kita semua kena PKP, Kristen kata Kristen, semua akan kena PKP juga. Bila pijat dan hujan es dan kegelapan menimpa seluruh Mesir, di Goshen terpelihara. Saya percaya hari ini kita tidak terpelihara, kita juga kena semua ini saudaraku. Tetapi Allah berkemampuan. Kalau ini uang yang saudara ada, Allah bisa kembangkan uang itu. Kalau ini yang saudara miliki, Allah bisa pelihara dan kembangkan apa yang ada supaya boleh bertahan di masa itu. Sungguh pun kita sama-sama dalam gelap itu, sama-sama dalam kesukaran itu. Tetapi karena kita adalah yang dekat dengan Goshen, dekat dengan Dia, saudaraku, kita akan dikembangkan. Kita akan dipelihara, kita akan dijaga, kita akan dirangkul, kita akan dipelihara dengan baik Tuhan. Mari saudaraku, mari aman di dalam Goshen. Goshenmu adalah Yesus saudaraku. Dia memanggil kamu dekat kepada Dia. Dan supaya di akhir ribut ini, seperti murid-murid Yesus dalam Markus pasal 4 ayat 41, di akhir ribut Yesus tidur di buritan. Mereka bilang, kau tidak peduli. Yesus bangun, hardik angin dan ribut itu. Di akhir ribut itu firman Tuhan bilang mereka menjadi lebih takut. Ayat 37, mereka takut ribut. Tapi sekarang bila mereka melihat Yesus hardik angin itu, mereka menjadi sangat takut. Lebih takut daripada mereka takut ribut. Karena mereka melihat di akhir ribut itu, mereka melihat Yesus. Mereka mengerti Yesus. Mereka mengerti juru selamat mereka.
Itu yang saya mau IPCC tangkap. Itu doa saya untuk kamu. Di akhir ribut ini kamu kenal dia lebih. Kamu jatuh cinta dengan dia lebih. Bukan hanya kami bertobat. Bila pandemik akhir, haleluya, semua sudah berakhir. Dan kita boleh berbangga bilang, ya karena kami bertobat. Karena perbuatan kamilah, haleluya. Tolong, karena kemurahan Tuhan, dia bisa pelihara saudara dalam segala hal. Mari saya mau berdoa untuk semua businessman, untuk semua yang dalam masalah ekonomi, yang sedang bekerja, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang takut, yang sedang melalui berbagai macam kesusahan. Saudaraku, dari segi keuangan tidak boleh melawat family, tidak boleh saudaraku membuat sesuatu pergerakan yang penting dari satu tempat ke tempat. Saudara tidak boleh buka warung, saudara tidak boleh buka bisnis, saudara tidak boleh pergi kerja. Karena kamu hanya ada gaji bila kau kerja. Saudaraku, bila dalam kondisi seperti ini, apa yang saudara perlu buat? Goshen, dekat dengan dia saudaraku. Karena hujan es tidak sentuh Goshen. Saudaraku, pikat tidak sentuh Goshen saudaraku. Dan saudaraku, kegelapan, penghukuman itu tidak sentuh Goshen. Karena Yesus menjadi terang dan mengekalkan mereka. God will sustain you. Tuhan akan mengekalkan kamu, saudara kekasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar kemurahan Tuhan jamah kami. Supaya di akhir pandemik ini kami tidak akan keluar dan berkata karena kami bertobat, Tuhan pulihkan pandemik kami. Dan kemudian kami lupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya doa saya, Tuhan tidak akan membazir penderitaan kami. Tuhan ambil semua ini. Supaya di akhirnya bagaimana murid-murid Yesus kenal dia sebagai Allah yang membawa perbedaan di dalam ribut. Angin dan ribut mendengar perintahnya. Bapa, bawa kami kepada perwahyuan itu. Bawa kami kepada perwahyuan itu di akhir pandemik ini Tuhan. Supaya yang kami kenal adalah Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, bagaimana Goshen melindungi mereka di tengah-tengah semua yang sedang terjadi. Lindungilah umat-Mu Bapa. Jadilah terang. Bapa, jadilah terang. Utuslah bekalan-Mu. Utuslah apa yang mereka perlu. Bapa, tidak ada satu pun yang akan kurang. Engkau tetap menjadi Goshen kami Tuhan. Engkau melepaskan semua yang iblis mau hancurkan. Engkau pulihkan ekonomi. Engkau pulihkan kuliah. Engkau pulihkan semua kesusahan. Karena di dalam Goshen tetap ada terang. Seperti itu biar terang-Mu tersinar. Mungkin kalaupun tidak di luar, tapi di dalam. Biar Tuhan masa ini umat-Mu akan menjadi aman di Goshen. Aman Tuhan. Dan dekat kepadamu. Seperti mana Engkau memelihara umat-Mu Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Engkau memelihara umat-Mu di tanah itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Saudara, Yusuf berkata dalam Kejadian 45:10, tinggal di tanah Goshen akan dekat kepadaku. Yesus berkata itu. Engkau serta anak cucu semua ya Tuhan akan jaga. Disinilah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ada 5 tahun lagi. Kita tidak tahu berapa lama. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Sama sekali seisi rumahmu dan semua orang yang ikut, kamu jangan jatuh miskin. Kamu tidak akan jatuh miskin. Saya nubuatkan, kamu tidak akan jatuh miskin dalam nama Yesus. Karena kamu dekat dan aman dengan Goshen. Yesus terangmu dan juru selamatmu. Shalom saudara, tetap teguh, tetap beriman. Karena kita di Goshen, dekat dengan Dia, kita tidak akan jatuh miskin. Dalam nama Yesus. Shalom semua, Tuhan berkati dan tetap diberkati melimpah selalu semua. Amin.